warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santil Hita Rifda berserta NIM 04010367. Di sini saya berjudul Modernisasi Berbusana dalam Islam. Berdasarkan buku dari Agama Busana dan Modernitas, penulisnya yaitu Abdul Manan MA. Penerbit Yayasan Wiyata Bestari Semesta 2022. Di sini ada latar belakang busana dalam Islam bukan sekadar estetika, tapi bagian dari ekspresi iman. Globalisasi dan media sosial mempengaruhi pilihan busana muslim, terjadi negosiasi antara tuntutan syariat dan keinginan tampil modis. Busana juga terkait dengan identitas budaya, ekonomi, dan dakwah. Modernisasi dan globalisasi busana muslim. Modernisasi mengubah gaya berpakaian umat muslim. Selama prinsip Islam dijaga dalam aurat, kesopanan, inovasi dibolehkan. Globalisasi memicu kreativitas tapi harus disaring dengan nilai syariah. Selanjutnya ada dalil normatif dan spiritualitas berpakaian. Di sini ada surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Ya bani Adama qad anzalna alaikum libasai yuwari sau'atikum warisya wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yazzakarun, yang artinya, wahai cucu-cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Dan hadis jadi dasar berpakaian Islami menutup aurat adalah fitrah dan bentuk takwa. Pendidikan keluarga dan sekolah penting mendalam membentuk kesadaran berpakaian. Fenomena hijab dan fashion muslimah. Hijab sebagai simbol spiritual dan identitas sosial. Motivasi berhijab, internal, kesadaran pribadi, dan eksternal, tren. Perlu waspada terhadap hijab sebagai simbol tanpa substansi spiritual. Selanjutnya ada komersialisasi hijab dan tantangan identitas. Yang pertama, komersialisasi menciptakan standar kecantikan baru. Yang kedua, resiko. Hijab hanya jadi tren, bukan wujud takwa. Yang ketiga, eksploitasi simbol agama untuk tujuan kapitalisme. Selanjutnya ada perspektif ekonomi, wirausaha busana muslim. Yang pertama, bisnis fashion muslim, ladang dakwah dan profit. Yang kedua, prinsip syariah, jujur, adil, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, perlunya sertifikasi halal atau syar'i di industri fashion. Selanjutnya ada kekuatan buku dan kekurangan buku. Yang pertama, kekuatan buku yaitu berpakaian sama dengan ibadah dan ekspresi fitrah manusia. Kedua, pendekatan teologis dan sosiologis seimbang. Yang ketiga, pembahasan etika bisnis Islami yang aplikatif. Yang keempat, analisis kritis tentang hijab, tren, dan motivasi berhijab. Yang kedua, kekurangan buku. Yang pertama, minim studi kasus dan visualisasi. Yang kedua, kurang data statistik dan referensi ilmiah eksplisit. Yang ketiga, tidak ada refleksi atau diskusi pembaca. Yang keempat, belum membahas hijabers dan fenomena digital secara mendalam. Selanjutnya, saran review. Di sini ada tambah referensi ilmiah dan studi lapangan. Yang kedua, kembangkan menjadi modul pendidikan atau panduan remaja. Yang ketiga, tambah ilustrasi, studi kasus, dan infografis. Yang keempat, bahas lebih dalam fenomena hijab kontemporer dan peluang bisnis digital. Selanjutnya, penutup. Yang pertama, buku ini penting untuk memahami makna busana dalam Islam secara mendalam. Yang kedua, relevan bagi pelajar, akademis, muslimah, dan pelaku bisnis fashion muslim. Yang ketiga, mengajak pembaca untuk tidak hanya mengikuti tren, tapi juga memperkuat pemahaman dan spiritualitas dalam berbusana. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.